Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwati fillah Atalabat talibat a'adzakumullahu jami'an. Nuwasil darsana al-yawm. Mazala darsuna yata'allaku bi at-tauhid. Al-an tauhidul asma wa sifat. Kita lanjutkan pelajaran kita ya. Setelah kemarin kita bahas tauhid rububiyah ya, tauhid yang berkaitan tentang perbuatan Allah, yaitu menciptakan, mematikan, menghidupkan, apalagi mengatur alam semesta dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya tauhid asma, sebelumnya tauhid uluhiyah ya. Ini berkaitan tentang peribadahan, bahwasannya kita wajib mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah ya. Dan juga ibadah sudah kita bahas kemarin ya, umum ya. Tidak hanya sholat di masjid ya. Ada juga harapan, tawakal dan lain sebagainya. Kali ini kita akan bahas apa sih artinya tauhid asma wa sifat ya. Ini berkaitan ya, asma wa sifat ini dengan pelajaran kita di semester lalu ya, yaitu Asmaul Husna. Kita akan bahas apa makna daripada tauhidul asma wa sifat. Di sini pengarang mengatakan tauhidul asma wa sifat huwa, makna daripada tauhid asma wa sifat adalah al-iman bima wasafallahu bihi nafsahu. Ini dicatat ini ya. Dicatat artinya tauhid asma wa sifat adalah yaitu mempercayai atau mengimani segala sesuatu yang Allah sifatkan terhadap dirinya. Ya, di dalam Al-Qur'an fi kitabihi aw wasafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min asma'il husna fi sunnatihi, atau yang disifatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad di dalam hadisnya ya. Ustaz ulangi, tauhid asma wa sifat adalah beriman atau percaya dengan segala sesuatu yang Allah sifatkan terhadap dirinya di dalam Al-Quran, atau yang Nabi kita, Rasul kita sifatkan di dalam al-hadis ya, atau sunnah. Minal asma'il husna, tentang asmaul husna, daripada asmaul husna. Kita udah bahas kemarin nama-nama Allah yang baik, jumlahnya banyak ya. Tidak hanya 99. Itu yang diketahui aja. Yang di Al-Qur'an ya, yang di hadis juga banyak lagi ya, lebih banyak. Minal asma' wasifat, dan sifat-sifat al-ula ala wajhil laik bihi wa tafarrada bihi al-kamal wal jalal. Yang mana sifat, nama dan sifat-sifat Allah ini merupakan nama dan sifat yang mulia, yang tinggi, yang sempurna. Dan ketika kita mengimani nama dan sifat Allah ini, kita tidak boleh mentahrif. Tahrif, kemudian taktil, dan takyib, wala tamsil. Apa artinya tahrif, taktil dan tamsil? Tahrif ini mengubah dari makna aslinya, mengubah sesuatu dari makna aslinya. Kemudian taktil sama ya, mengubah juga, menyelewengkan makna. Dan juga takyib. Takyib ini bagaimana ya, membayangkan bagaimana sifat-sifat Allah, perbuatan Allah. Wala tamsil. Tamsil ini menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak boleh. Ini panjang ya. Ini Ustaz ulang ya. Makna tauhid asma wa sifat adalah mengimani mentauhidkan Allah, atau mengimani segala sesuatu yang Allah sifatkan terhadap dirinya dan Rasulnya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, yang mana nama dan sifat Allah ini mulia dan tinggi dan sempurna. dengan tidak mentahrif ya, mengubah makna, menyelewengkan dan
menyamakan dengan makhluknya. Nah, ini soalnya ada ini. Orang-orang ini mengubah Asmaul Husna ya, mentahrib, menyelewengkan makna Asmaul Husna. Perlu kita ketahui, kita bahas dulu sifat ya. Kalau asma kan nama-nama Allah. Ini nama Allah ini nama-nama yang ada di Al-Quran dan Sunnah ya. Nggak boleh kita ya, udah kita pelajari ya, menamakan Allah dengan ijtihad atau pendapat sendiri, harus dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian sifat Allah ini, apa artinya sifat? Sama ya, dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab sifat. Akan tetapi dalam bahasa Arab ini kata sifat ini lebih umum ya. Kalau di bahasa Indonesia sifat ini identik atau berkaitan dengan sifat orang, perilaku dalam ya. Orang itu suka pemarah, orang itu suka suka pendendam, orang itu suka menipu. Itu dikatakan sifat ya. Tapi di bahasa Arab itu kata sifat itu lebih umum. Ingat ya, kata sifat dalam bahasa Arab itu lebih umum ya. Dalam bahasa Arab sifat itu bisa diartikan sebagai perilaku yang di dalam dan di luar ya, atau ciri-ciri itu juga bisa diartikan sifat dalam bahasa Arab. Contohnya warna dalam bahasa Arab itu juga bisa dikatakan sifat ya, atau keadaan fisik seseorang. Itu juga bisa diartikan sifat dalam bahasa Arab. Atau perilaku seseorang itu juga bisa dikatakan sifat dalam bahasa Arab. Contohnya apa? Contohnya dalam Al-Quran dikatakan Allah itu istawa alal ars, Allah itu berada di langit. Itu dikatakan sifat dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia enggak ya. Kalau bahasa Arab dikatakan sifat karena menunjukkan perbuatan luar ya. Allah melakukan itu. Ini orang ada yang mentakwil ya, ada yang mentahrib. Ini diartikan Allah itu ada di mana-mana. Padahal sudah jelas di Al-Quran, aamintum man fis sama, apakah kalian beriman kepada Tuhan yang di atas. Ini udah fitrahnya manusia, udah bawaannya dari lahir ya. Kita ini dari lahir udah mempercayai bahwasannya Allah itu ada di mana? Di atas ya. Coba kita dengar kalau orang ada masalah ya. Pasti apa yang dikatakan? Kita serahkan kepada yang di atas. Pasti begitu, ya kan? Nggak ada yang bilang kita serahkan kita serahkan kepada yang ada di mana-mana. Ini perkataan Allah ada di mana-mana ini perkataannya orang-orang yang menyimpang dari akidah ya. Ini perkataannya orang-orang Jahmiyah. Jahmiyah ini orang-orang yang menyimpang ya, hidup di zamannya para imam-imam madhab ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik. Mereka ini pimpinannya namanya Jaham bin Sofwan ya. Makanya dinamakan aliran Jahmiyah. Dia ini Jaham bin Sofwan ini dihukum mati ya, karena menyesatkan umat di dalam perkara akidah ya. Banyak kesesatannya banyak ya. Ini udah tersebar ini di umat Islam ya, tidak hanya di Indonesia ya. Tuhan ada di mana-mana. Ini kalau orang mengatakan Tuhan ada di mana-mana, ini maknanya juga menghina Allah ya. Di mana-mana berarti ya Allah itu bisa di WC, di tempat yang kotor, di dalam jamban, di mana lagi? Tempat kotoran, tempat apa lagi, di kandang hewan. Ini tidak pas ini. Yang pas itu apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Ini soalnya Nabi ini pernah bertanya ya kepada Jariyah, budak perempuan. Nabi ini berkata kepada budak perempuan ini, Aina Allah? Di mana Allah? Maka budak perempuan ini berkata, Fis sama, di mana? Di atas langit ya. Maka Nabi mengatakan, Iktikha, bebaskan budak perempuan ini karena dia beriman kepada Allah. Ini akidahnya para nabi ya. Nabi-nabi terdahulu juga sama, Allah itu di atas ya. Ingat ya, Allah tidak di mana-mana, tapi Allah di atas. Akan tetapi pandangan Allah, penglihatan Allah mencakupi
semuanya ya. Ilmu Allah mencakupi semua. Antum mau sembunyi di bawah kasur, mau sembunyi dalam lemari, mau sembunyi di plafon, itu Allah Maha melihat. Bukan Allah ada di mana-mana, tapi penglihatan Allah menjangkau segala sesuatu. Ingat ya. Nah, kita lanjut. Wa asma'ul husna wa sifatuhu minal ghaib la yumkin al insan ma'rifatu illa min tariqil wahyi. Nah, ini asma Allah dan sifat Allah ini kita tidak tahu ya, perkara gaib. Manusia tidak bisa membayangkan ya. Seperti misalkan apa namanya? Salah satu nama Allah, Allahu Akbar ya, Al-Akbar. Ini artinya Allah Maha Besar. Tidak bisa kita bayangkan besarnya Allah gimana ya. Karena apa namanya? Dalam ayat dikatakan wal ardu qabdatuhu yaumal qiyamah, dan apa namanya, bumi ini cuma segenggam ya, bisa digenggam sama Allah, saking besarnya Allah itu. Bagaimana kita ya, kecilnya kita itu ya di bumi itu, waduh, kalau dari luar angkasa itu tidak kelihatan kita, itu sama Allah Subhanahu wa taala bisa digenggam sama Allah Subhanahu wa taala, saking besarnya Allah ini. Nah, kita lanjut. Ini kita tidak bisa mengetahui kecuali dengan wahyu ya, karena perkara gaib ya, tidak ada yang bisa melihat Allah ya, tidak tahu kita bentuknya Allah bagaimana ya, kecuali dengan apa, dengan Al-Quran dan hadis ya, dari sunnah ya, Al-Quran dan sunnah. Ini dia dalil-dalil ya dari ayat, dari Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan bahwasannya kita wajib untuk mentauhidkan Allah dalam asma dan sifatnya, nama-nama dan sifatnya. Ini dia nomor 1, surah Al-A'raf, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki asma'ul husna, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini lihat asma'ul husna. Allah punya asma'ul husna. Ini dia syahidnya ya, inti pembahasannya, fad'uuhu biha. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Dan apa? Dan tinggalkanlah orang-orang yang mengingkari asma-asma Allah. Ada sebagian ya orang-orang Islam ini. Ini golongan Jahmiyah ini. Mereka ini Jahmiyah dan Mu'tazilah kalau nggak salah, mengingkari asma-asma Allah. Dikatakan apa namanya, asma Allah itu cuma alama ya, cuma nama aja. Padahal nama Allah ini mengandung apa namanya, sifatnya ya. Cuma alama aja, cuma tulisan aja katanya, tidak ada nama Allah itu. Ini orang-orang sesat ini ya. Sudah jelas di Al-Quran, di hadis itu nama Allah ada. Mereka mengatakan bahwasannya kalau Allah mempunyai nama yang banyak berarti Tuhan kita banyak. Ini nih juga subhat mereka ya, pemikiran yang rancu, pemikiran yang sesat ya. Manusia aja bisa punya banyak nama ya. Antum rata-rata orang Indonesia namanya banyak ya, ada yang 3, ada yang 4, jadikan satu, panggilannya pendek. Itu muskilannya orang Indonesia. Namanya ini dipanggil ya, kayak misalkan ada namanya apa, temannya Ustadz itu, keturunan Ningrat ya, keturunan Keraton, pokoknya panjang ya, ada 5 atau 6 nama itu. Ketika dipanggil apa? Yud, 3 huruf ya, nama terakhirnya Yuda. Panjang-panjang, sepanjang-panjangnya namanya orang, kalau di Indonesia dipanggil cuma nama panggilan ya, itu pun dipotong ya. Itu manusia punya banyak nama. Allah justru apa namanya, punya lebih banyak nama ya. Dan ini tidak menunjukkan bahwasanya Tuhan banyak ya. Manusia juga begitu, walaupun namanya banyak tetap satu ya. Ini lagi surah Asy-Syura. Ini langsung ke intinya aja ya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak seperti apa namanya, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang seperti Allah. Dan Allah Maha Sami dan Basira. Di sini ada namanya Allah dan sifatnya ya. Kalau nama udah pasti sifat, kalau sifat belum tentu nama. Ini dia As-Sami, Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat. Ini lagi, ini dia hadis riwayat Muslim, antal awal, Allahumma antal awal. Allah, engkau yang
maha awal. Artinya awal itu yang pertama kali ya. Falaisa qablaka syai'un, tidak ada sesuatu apapun sebelum engkau wahai Allah. Wa antal akhir falaisa ba'daka syai', dan Allah juga maha akhir, tidak ada sesuatu yang terakhir kecuali Allah. Maksudnya semuanya apa? Semuanya makhluk pada hari kiamat itu akan mati ya. Dan yang hanya terakhir tersisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, manusia semuanya musnah kecuali Allah. Wa anta zohir, dan Allah yang zohir. Ini dan batin. Zohir ini yang nampak, nampaknya nanti di hari kiamat ya, kita akan melihat Allah. Dan al-batin, yang tersembunyi. Batin seperti sekarang ini ya, kita tidak bisa melihatnya ya di dunia. Insya Allah kita akan melihat Allah di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Ahamiyatu tauhidil asma wa sifat. Kita bahas secara cepat aja ya. Pentingnya tauhid asma dan sifat. Anal iman bihi dakhilun fil iman billahi azza wa. Ini apa namanya, wajib bagi kita untuk mempercayai asma dan sifatnya, karena tidak sempurna iman kita, tidak tegak iman kita kalau kita tidak percaya dengan nama dan sifat Allah. Karena semuanya ini bersumber dari Al-Qur'an ya, dan Al-Hadis. Kalau kita apa namanya, kita tidak percaya Al-Qur'an, kita bisa kufur ya. Tidak boleh. Kemudian anna ma'rifatu tauhid wa sifat ala manhaji salaf sholih ibadatullah azza wa jalla subhanahu amruna bidzalika wa ta'atuna. Ini merupakan beriman kepada asma wa sifat Allah, ini merupakan bentuk ibadah ya. Yang mana Allah perintahkan bagi kita ya untuk beriman kepada nama-nama Allah ini, dan ta'atullahi wajibadan, mentaati segala perintah-perintah Allah. Yang ketiga, al-imanu bihi ala wajhil hakiki salamatu min wa'idillahi. Ini dia. Ketika kita beriman dengan asma dan sifat ini, nama-nama dan sifat Allah ini, kita akan terbebas dari apa? Dari dosa dan azab Allah ya. Ini dikatakan ini orang-orang yang mengingkari asma Allah ini, yang tidak percaya dengan nama dan sifat Allah ini, sayujzauna, mereka akan dibalas ya, akan mendapatkan azab pada hari kiamat sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Selanjutnya, samratul iman bi asma'illahi wa sifatihi. Ini dia buah atau hasil dari kita beriman dengan nama dan sifat Allah. Yang pertama, anal ilma bi asma'illahi wa sifatihi wasabil li ma'rifatillahi. Dengan kita mengetahui nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Ini dia ya. Kalau kita ingin tahu seseorang, ingin mengenal seseorang, maka yang paling pertama kali kita harus tahu namanya ya. Dengan mengetahui sifat Allah dan nama-namanya, kita bisa tahu bahwasannya Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan lain sebagainya. Kemudian annal ilma biha huwal asas allazi yaqumu alaihi ilmu tauhid. Dengan kita beriman dengan apa? Nama-nama dan sifat Allah ini, kita apa namanya? Menjadi kuat ya dalam asas bertauhid. Ini tauhid asma wa sifat ini merupakan suatu pondasi ya, suatu asas dalam kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam asma dan sifat Allah, di dalam nama dan sifat Allah itu ada tauhid rububiyah, yaitu perbuatan Allah ya, seperti al-khaliq, menciptakan. Kita tahunya dari mana Allah menciptakan, itu dari namanya. Kemudian tauhidul ibadah ya, la ilaha illallah. Di situ ada nama Allah ilah ya. Ini sifatnya Allah ya. Sifat ilah, yaitu ketuhanan ya, hanya Allah yang berhak dijadikan Tuhan, hanya Allah yang berhak dijadikan apa namanya, diibadahi ya. Kita lanjut. Alarm ya, kita matikan dulu. Kemudian anal ilma bi asma'illahi wa sifatihi wa tudabbiru ma'anihi wa dafi ila ta'zimillah. Dengan kita tahu nama dan sifat Allah ini, kita akan mengagungkan siapa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, maka kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ya kasih kita duit tiap hari,
Nah, kalau orang baik sama kita tiap hari gimana? Nah, pasti kita akan segan ya, akan hormat kepada mereka ya. Nah, apalagi Allah yang kasih kita rezeki, Allah yang menghidupkan kita. Nah, itu mestinya lebih tambah tambah kita agungkan lagi ya. Nah, kemudian yang keempat, nah ini dia. Nama dan sifat Allah ini wasilah dalam beribadah dan dalam berdoa. Nah, ini boleh kita memakai nama Allah untuk berdoa ya. Nah, supaya doa kita lebih cepat terkabul ya. Nah, contoh nama Allah Ya Rahman. Nah, Ya Rahman apa artinya? Ya yang Maha Penyayang, kita berdoa Ya Rahman, Ya Rahman, berikanlah saya rezeki. Atau Ya Rozak yang Maha Pemberi rezeki, berikanlah saya rezeki. Ya Rahman, sayangilah keluarga kami. Nah, itu boleh ya. Dan kata ulama ini bisa dijadikan wasilah agar doa kita diterima. Nah, kemudian yang terakhir, al-ilmu bi asma'illahi wa sifatihi yuhaqiqu bihil iman wa bihi taqwa. Dengan kita beriman dengan sifat dan nama-nama Allah ini, kita bisa menjadikan iman kita itu bertambah ya, serta takwa kita juga bertambah. Mengapa? Karena kita mengetahui dengan nama Allah ini ya. Salah satu nama Allah apa? As-Sami Al-Basir ya, yang Maha melihat dan Maha mendengar. Ketika kita tahu Allah Maha melihat kita ya, kita jadi takut melakukan dosa ya. Kita tahu Allah Maha Sami, Allah Maha mendengar, maka kita takut mengatakan perkataan yang kotor ya, perkataan yang mengandung dosa, ghibah, ejekan dan lain sebagainya. Kalau kita tahu asma Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita berbuat dosa ya. Karena Masya Allah ya, dengan kita tahu nama-nama Allah ini, kita jadi lebih takut kepada Allah. Allah yang Maha mematikan, Allah yang Maha menghidupkan. Kalau Allah mau ngambil nyawa kita sekarang, tinggal kun fayakun ya, langsung nyawa kita dicabut ya. Itu dia, dengan mengetahui nama Allah Subhanahu wa taala, kita jadi lebih beriman dan bertakwa. Ini saja. Kita akhiri sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.